ditekan tombol SOS dan ditekan laporan. Posisi lokasinya di Palimanan. Terinformasikan ada mobil truk dengan plat B, dicek platnya tidak terdaftar. Dan kita sudah antisipasi di gate tol Kali Kangkung, ternyata memang akhirnya dari hasil pemeriksaan mereka tidak lewat tol, keluar tol. Akhirnya lewatlah barang tersebut. Nah, alhamdulillah melalui aplikasi Libas juga dengan siap kesigapan dari comment center yang bisa menerima laporan dari rekan-rekan Animal Hope Shelter Indonesia, Saudara Chris, yang melaporkan melalui aplikasi Libas dan comment center untuk bisa mengamankan penyelundupan hewan ini yang berupa anjing di tol gate Kali Kangkung. Alhamdulillah diamankan 226 anjing yang pada saat kita amankan dan ditaruh di gudang, ternyata dicek 11 anjing tersebut mati akibat dehidrasi ataupun yang berdasarkan dan terikat mulut dan kakinya serta dimasukkan dalam karung ditutup oleh terpal. Dan dalam perjalanan ada satu lagi yang meninggal ataupun mati, total 12, yang masih hidup sekitar 214. Dan hasil otopsi juga sedang kita minta nanti terkait dengan penyebab kematian dari anjing tersebut. Dan beberapa anjing juga sedang kita lakukan pemeriksaan kesehatan untuk menentukan mana yang sakit, mana yang membawa virus ataupun bakteri ataupun penyakit yang bisa kita pisahkan sehingga tidak membahayakan bagi hewan lainnya ataupun tidak membahayakan bagi manusia ataupun tidak menyebarkan penyakit-penyakit di wilayah Semarang ini. Dan kita bisa lihat ada 5 tersangka di depan. 5 tersangka diantaranya 1 pemilik atas nama inisial DH. Ya, DH angkat tangan. Ya. Lalu inisial A, W dan S dan E, ini keempat ini. DH ini dia melakukan pembelian dari pembeli, yang pembelinya adalah DH dan penjualnya di sana itu banyak orang. Dan diduga nih anjing-anjing ini ada yang memang dijual oleh pemiliknya, ada yang hasil curian. Entah penjualnya itu mencuri karena kita lihat ada jeratan-jeratan di leher. Nanti kita akan dalami kembali dan kita akan ungkap sampai ke akar-akarnya. Dan DH ini juga membawa surat yang diduga surat kesehatan, namun sudah diklarifikasi bahwa surat itu tidak benar adanya ataupun palsu karena sudah ada rilis dari UPTD daerah Subang bahwa tidak sesuai dengan formatnya dan tidak dikeluarkan oleh UPTD sana. Nanti tetap kami akan dalami karena dari pengakuannya dia berhubungan dengan seseorang ini siapa yang memasukkan surat ini, kami akan dalami sampai ke akar-akarnya. Termasuk modus mereka ini adalah menjual ketika keluar tol dijual ke Kabupaten Klaten, keluar tol sudah ada nanti pembeli yang akan menjemputnya menggunakan mobil-mobil juga, mobil bak terbuka untuk bisa langsung diserahkan. Jadi seperti ngecer lah. Sragen atau Klaten? Seperti itu. Di sini Klaten. Hasil pemeriksaan rupanya Klaten. Hasil pendalaman lebih lanjutnya ke arah Klaten. Itu juga akan kami dalami. Siapa saja pembelinya itu? Ya, butuh waktu. Kalau surat dari Polsek di wilayah Subang itu? Iya,
surat juga ada dari Polsek Wilayah Subang, kita sudah klarifikasi ke sana dan itu juga sama, palsu, tidak merasa mengeluarkan Polsek sana, namun tetap kami akan mendalami seperti itu. Dan 4 orang ini adalah ada yang bertindak sebagai supir, mana angkat tangan supir? Ya, nah supir, dan ada yang bertindak sebagai menjaga di atas, di atap dari mobil tersebut agar mungkin anjing itu tidak teriak ataupun anjing itu tidak kabur dan lain sebagainya. Walaupun memang tidak akan mungkin kabur karena sudah diikat atau mungkin tidak ketahuan orang. Demikian. Nah, undang-undang yang kita terapkan yaitu undang-undang tentang peternakan dan kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Pasal 89 Ayat 2. Ini yang utama ini. Karena kita juntokan dengan bagian dari undang-undang ini, yaitu Pasal 59, yaitu tentang memindahkan hewan dari satu lokasi yang diduga lokasi tersebut terjangkit penyakit ataupun hewan tersebut diduga juga mengandung penyakit dari satu daerah ke daerah lainnya yang diduga terbebas dari penyakit. Dan alhamdulillah sebenarnya di Semarang ini kita terbebas dari penyakit hewan tersebut. Nah, ini diancam dengan hukuman 9 tahun penjara. 9 tahun penjara. Dan juga dijuntukan juga dalam undang-undang tersebut ada pasal penganiayaan hewan. Di samping ada pasal KUHP pasal 302 KUHP. Pasal 302 KUHP yaitu tentang penyiksaan hewan. Ya, tentang penyiksaan hewan. Dan untuk yang ikut serta ini kita kenakan pasal ikut sertanya, yaitu pasal 55. Itu demikian. Ada pertanyaan rekan-rekan? Langsung ke tersangka, Pak. Enggak dulu, Pak. Oh ya, silakan. Iya, berdiri, Pak. Yang tersangka utama dulu, Pak. Ya, utama. silakan. DH. Ada, Pak. Kurang apa? Berdiri, Mas. Berdiri aja. Berdiri, kurang bagus ya. Berdiri. Ya, yang itu berdiri ya. Berdiri. Isa. Mas. Saya. Duh, ya. Sabar. Mek ya. Pak, boleh beli. Pak, beli di mana, Pak? Saya toh. Dibeli per ekor berapa itu? Ya sekitar 250. Mas, tengah Mas, kamera Mas. Mas, beli di mana? Kemudian apakah panjenengan beli itu sudah posisi terikat seperti itu? Saya beli sudah siap seperti itu. Di berapa tempat itu? Kira-kira ada 11 titik. 11 atau 12 lupa, sekitar situlah. Harga di pukul rata atau sesuai kondisi? 250 pukul rata. per ekor. Kalau di sini saya jual hidup. Ya ada yang diseleksi itu buat buru biawak, mungkin ada juga yang diseleksi buat cari tikus di sawah, ada mungkin juga yang di konsumsi, saya kurang tahu soalnya saya jualnya hidup. Berapa pelanggan di sana, Mas? Banyak juga sih di sana. Kurang hafal, tapi setiap yang ambil itu banyak, sekitar 20 lebih mungkin. Mas, polanya sampean kolaan itu gimana? Terus pembayarannya seperti apa? Sudah kencanan atau 11 titik itu 11 orang berbeda atau seperti apa? 11 orang yang berbeda. Bayarnya gimana? Bayarnya ada cash. Sudah Transfer jika ada yang kurang itu ditransfer. sudah janjian sebelumnya atau sudah rutin per pekan, per bulan? Ya kalau sana sudah siap barang kita berangkat gitu. Dalam sebulan sampai berapa kali? Nggak tentu. Mas, 11 orang itu di kota mana aja, Mas? Ya rata-rata 2 kali lah kita ambil rata-rata gitu. Terus harga jualnya berapa, Mas? 350 rata-rata. Mas, 11 orang itu di kota mana aja, Mas? Ya di Tasik, Garut, Sumedang, terus Subang. Sudah berapa tahun, Mas? Dengan kayak gini? Kalau saya udah mungkin ya kurang lebih 10 tahun. Pak, Mas, yang tanggal 21 itu panjenengan juga? Bukan. Bukan. Kalau per bulan sampai bisa ngirim berapa, Mas? Apanya? Ngirimnya Berapa ekor? jumlahnya per bulan kira-kira? Ya mungkin kalau per bulan sekitar
300-400 lah mungkin. Ekor. Ekor. Kalau per bulan. Penyuplainya dari mana, Pak? Ternak atau gimana? Kalau di sana yang cari kan orang sana, dia biasanya keliling kampung. Enggak, beli dari petani, enggak mungkin beli sebanyak itu. Dari 300 sampai 400 anjing itu jenengan per bulan untung berapa kira-kira? Ya mungkin 1 ekor bersih itu sekitar 25.000. 25.000 tinggal kalikan. Tinggal kalikan. Terus terkait surat, jenengan itu suratnya kan ada dari polsek dan Iya, saya kan itu di Temanggung terakhir itu kan dia kita ke peternakan dulu, terus setelah dapat surat dari peternakan kita cari surat ke polseknya langsung dan keluar ya surat itu ya? keluar. Di dinas peternakan keluar juga. Iya, itu sama pegawainya, kita nggak ke kantornya. Enggak di tes rabies. Sekarang Biasanya cuma dites secara manual gitu, nggak kalau di lab nggak. Berarti suratnya ketemu perorangan gitu. Ketemu pegawainya, nggak. Mas, sekarang penjualnya sampean begitu sampai di Jawa Tengah, jualnya rencananya seperti apa, di titik mana, kemudian pembelinya apa, pola pelayanannya seperti apa? Saya cuma di daerah Wonosari itu, ya di situ ada seperti lapangan lah. Gitu. Ya udah semua pembeli di situ, habis di situ. Malam, Mas. Nggak tentu, kadang ya subuh, kadang nggak tentu lah. Pokoknya ya subuh lah mungkin gitu rata. Jadi misalnya ada anjing yang mati itu tetap laku, Mas? Enggak. Oh, enggak. Kalau sampai ada yang mati dikubur nanti. Udah berapa tahun bisnis ini? Tadi udah Wah, 10. Mas, selain jenengan penyuplai di daerah Solo-Raya mungkin siapa? Ada lagi? saya kurang kenal. Oh iya banyak ya? Ya mungkin ada tapi saya nggak saling kenal mungkin. Nah, langgananmu sampai berapa? Pelanggan? Yang ngambil itu banyak, Yang lebih. banyak. Mas, 2 bulan lebih mungkin. Mas duga nggak kalau mau dilaporkan atau mau ditangkap untuk? Nggak tahu. Nggak. Soalnya udah lama juga kan. Terus alasannya jenengan bisnis ini apa, Mas? Apa karena tentu ekonomi ya, tapi Iya, alasannya ekonomi. kenapa? Menggiurkan. Ya enggak apa? Sudah terbiasa itu bisanya itu. Bisnisnya itu ya. Tapi baru ini tangkap. Sejak kapan, Mas? 10 tahun. Wow. Mas, berarti ini karyawannya jenengan atau mungkin Iya. Jadi satu truk itu total berapa anjing dengan mengeluarkan duit? 226. 226 juta. Ekor. Enggak, harganya. Kenapa? Harganya mengeluarkan duit berapa untuk satu truk itu? Ya 3 kali kan 200 sampai Oh. 250 gitu aja. Sekitar 40-an juta lebih.